Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainun Aziza. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Tadris Biologi 3 semester 4. Di dalam mata kuliah fisiologi hewan ini, saya akan menjelaskan tentang fisiologi darah dan sirkulasi darah pada hewan. Baiklah, sebelum penjelasan saya akan dimulai, saya akan membukanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam fisiologi darah dan sirkulasi darah terdapat 3 bagian penting, yaitu darah, komponen darah, dan sirkulasi darah. Baiklah, yang pertama kali saya akan menjelaskan pengertian dari darah. Pastinya kalian akan bertanya-tanya, apa sih itu darah? Nah, darah merupakan cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup, kecuali tumbuhan, yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Secara fisiologi, fungsi utama dari darah yaitu pada hewan adalah untuk mengangkut bahan-bahan makanan dan gas pernapasan dari bagian permukaan hewan ke berbagai sel yang melaksanakan metabolisme di dalam tubuhnya. Kemudian saya akan menjelaskan komponen-komponen darah. Di dalam komponen darah mempunyai 4 bagian penting. Yang pertama, plasma darah. Plasma darah berfungsi mengangkut sari makanan ke dalam sel-sel. Di dalam darah, plasma darah mempunyai bagian 55% di dalam darah. Yang kedua, sel darah merah. Sel darah merah mempunyai hemoglobin yang berfungsi membuat darah menjadi berwarna merah. Di dalam darah, eritrosit mempunyai 45% dalam darah. Yang ketiga, sel darah putih. Sel darah putih berfungsi menjaga imun atau sebagai antibodi. Di dalam darah, leukosit mempunyai bagian kurang dari 1%. Yang keempat, keping darah. Keping darah berfungsi sebagai penutup luka. Di dalam darah, trombosit mempunyai bagian kurang dari 1%. Setelah itu, saya akan menjelaskan sirkulasi darah. Sirkulasi darah adalah suatu sistem organ yang memiliki fungsi untuk memindahkan zat-zat ke sel. Selain itu, fungsinya mempertahankan suhu dan pH di dalam tubuh. Nah, sirkulasi darah sendiri terbagi menjadi 2, yaitu pertama sirkulasi darah terbuka, yaitu peredaran darah ke seluruh tubuh yang tidak selalu melewati pembuluh darah. Yang kedua, sirkulasi darah tertutup, yaitu sirkulasi darah yang dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh-pembuluh darah. Kemudian saya akan menjelaskan sistem peredaran darah pada hewan invertebrata. Yang pertama, porifera. Pada porifera belum juga mempunyai sistem sirkulasi darah. Sirkulasinya masih semacam amuba atau paramecium. Perbedaannya sudah tersusun lapisan, yaitu pada lapisan dalam yang berfungsi menangkap partikel makanan kemudian disebarkan ke seluruh jaringan oleh amibosit. Yang kedua, selentrata belum memiliki sistem sirkulasi darah, sehingga pada dinding sebelah dalam terdapat sel pencernaan. Setelah berisi makanan dalam vakuola makanan, selanjutnya memisahkan diri dari dinding tubuh, mengembara ke dalam enetron untuk membagi-bagi makanan ke seluruh bagian tubuh. Yang ketiga, moluska. Sistem sirkulasi darah menjadi lebih kompleks. Jantung pada hewan ini sudah hampir menyerupai ruang-ruang, yaitu atrium dan ventrikel. Sistem sirkulasi darahnya dipompa dari jantung, mengalir melalui sinus menuju jaringan tubuh. Dari jaringan tubuh, darah kembali lagi ke jantung. Sistem sirkulasi pada moluska merupakan sistem peredaran darah terbuka. Kemudian yang keempat, annelida. Sistem peredaran darah pada annelida ini berfungsi untuk mengangkut oksigen dan zat makanan dengan pembuluh darah memanjang sepanjang tubuhnya serta bercabang-cabang di setiap segmen.
Darahnya mengandung hemoglobin, sehingga berwarna merah. Pembuluh darah yang melingkari esofagus berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah annelida merupakan sistem peredaran darah tertutup, yang terdiri dari pembuluh darah dorsal, pembuluh darah ventral, dan 5 pasang lengkung aorta yang berfungsi sebagai jantung. Yang kelima, artropoda. Sistem sirkulasi artropoda bersifat sistem sirkulasi terbuka. Sistem sirkulasi terdiri dari jantung, pembuluh darah pendek, dan ruang di sekitar organ tubuh yang disebut sinus atau hemosol. Darah artropoda disebut juga hemolimfa. Hemolimfa terpompa mengalir jika jantung pembuluh berdenyut masuk ke jaringan-jaringan tubuh tanpa masuk rongga tubuh, kemudian ke arteri. Dari arteri, jaringan-jaringan tubuh akan melalui pembuluh-pembuluh kapiler, kembali masuk ke jantung pembuluh melalui ostium. Setelah itu saya akan menjelaskan sistem peredaran darah pada hewan vertebrata. Yang pertama, Pisces. Sistem peredaran darah pada Pisces atau ikan merupakan sistem peredaran darah tunggal, atau dalam satu kali peredaran darahnya melalui jantung. Darah dari jantung keluar melalui aorta ventral menuju insang. Di insang, aorta bercabang menjadi arteri branchial dan akhirnya menjadi kapiler-kapiler. Dan terjadi pertukaran gas dengan pelepasan karbon dioksida dan pengambilan oksigen. Dari kapiler, insang darah mengalir ke aorta dorsal, kemudian ke kapiler ke seluruh tubuh untuk memberikan oksigen dan sari makanan, serta mengikat karbon dioksida. Selanjutnya, darah kembali ke jantung melalui vena cardinalis anterior dan vena cardinalis posterior. Yang kedua, amfibi. Sistem sirkulasi darah pada amfibi, arah aliran darahnya berupa aliran ganda atau peredaran darahnya melalui jantung 2 kali. Darah yang kaya oksigen dari paru-paru dan kulit masuk ke atrium kiri. Darah yang miskin oksigen masuk ke atrium kanan dengan perantara sinus veneus. Dari atrium darah masuk ke ventricle sehingga terjadi percampuran darah yang kaya oksigen dan yang miskin oksigen. Dari ventricle, darah yang kaya oksigen dipompa ke jantung, ke seluruh tubuh, dan pada saat darah yang miskin oksigen dialirkan ke paru-paru ke kulit untuk memperoleh oksigen. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan sistem sirkulasi pada reptil. Pada reptil, sistem peredaran darahnya juga berupa sistem peredaran darah ganda, di mana dalam peredaran darahnya melewati jantung 2 kali. Proses sirkulasi darah pada reptil, darah dari vena masuk ke jantung melalui sinus veneus menuju ke serambi kanan, kemudian bilik kanan. Darah yang berasal dari paru-paru melalui arteri pulmonalis masuk ke serambi kiri, kemudian ke bilik kiri. Dari bilik kiri, darah dipompa keluar melalui sepasang arcus aorticus. 2 arcus aorticus ini lalu menghubungkan diri menjadi satu membentuk aorta dorsalis yang menyuplai darah ke alat-alat dalam. Dari seluruh jaringan tubuh, darah menuju ke vena, kemudian menuju sinus venous, dan kembali ke jantung. Yang keempat, aves. Sistem sirkulasi darah aves yaitu darah yang kaya akan karbon dioksida yang berasal dari seluruh tubuh mengalir ke jantung pada atrium kanan, lalu ke ventricle kanan. Dari ventricle kanan, darah dipompa menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dari paru-paru, darah yang akan kaya oksigen mengalir menuju atrium kiri dan melalui ventricle kiri untuk dipompa melalui aorta. Dari aorta, darah yang kaya oksigen akan disebarkan seluruh tubuh. Darah yang mengandung karbon dioksida dari kapiler jaringan tubuh akan mengalir kembali ke atrium kanan jantung. Setelah itu, saya akan menjelaskan sistem sirkulasi darah pada mamalia. Nah, umumnya sistem peredaran darah pada mamalia sama dengan manusia. Peredaran darahnya paling kompleks dan sempurna dibandingkan hewan lain. Alat peredaran darahnya terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Sistem peredaran darahnya merupakan sistem peredaran darah tertutup. Jantung pada mamalia terbagi menjadi 4 bagian, yaitu atrium dexter atau serambi kanan yang merupakan tempat bermuara vena cava,
Yang kedua atrium sinister, yaitu serambi kiri yang merupakan tempat bermuara vena pulmonalis. Yang ketiga vena dexter, yaitu bilik kanan, merupakan tempat keluarnya arteri pulmonalis. Yang keempat vertical sinitis atau bilik kanan, yang merupakan tempat keluarnya arteri pulmonalis. Pembuluh darah pada mamalia terdiri atas pembuluh darah vena dan pembuluh darah balik. Baiklah, setelah penjelasan mengenai peredaran darah dan sirkulasi darah, hendaknya saya akan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kesalahan dalam pemaparan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.